Rocky Gerung, apa kabar? Enak. Enak ya. Ini kayaknya Anda sudah kembali ke rumah lagi nih ya? Iya, ini lagi di dapur. Oh, lagi di dapur. Oke. Sementara kita enak-enak, teman-teman kita, para pejuang medis sekarang sedang berjibaku. Hari ini kita sudah dengar kabar ada 6 orang dokter yang meninggal dunia. Kita belum tahu berapa orang lagi. Hari ini saja kita ada lagi kabar dari Persahabatan meninggal, tapi apakah seorang guru besar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, kita tidak tahu apakah itu juga karena COVID atau tidak. Ini menyedihkan nih, Bung Rocky. Ya, saya baca juga beritanya, dan orang semacam berebut pengaruh di dalam membuat kebijakan, tapi tidak menghitung bahwa yang harus diberi perhatian adalah mereka yang di front line. Dan itu berbahaya sekali kalau misalnya kecepatan akumulasi virus atau eksponensial, pertumbuhan eksponensialnya berlangsung cepat dalam 2 hari ini, dan kita kekurangan tenaga medis, sekaligus kehilangan kepercayaan psikologis dari para tenaga medis ini karena perhatian pemerintah terhadap mereka tidak sepenuhnya, maka itu akan berbahaya pada perawatan, pada deteksi, pada segala macam upaya untuk meriset perilaku dari coronavirus ini. Jadi sebetulnya prioritas adalah pada mereka tuh. Karena dia tidak sekedar butuh alat perlengkapan pengaman diri. Alat pengaman diri. Tapi rasa aman psikologi itu datang dari pengetahuan para dokter terhadap data resmi, data yang tidak disembunyikan oleh pemerintah. Juga mereka butuh semacam kepastian alat pengaman diri ini tersedia, dalam berapa jam mereka bisa peroleh itu akses. Halo. Ya, agak putus-putus sedikit, nggak apa-apa. Kita Oke, lanjutkan. Jadi kalau kita baca pernyataan dari ID, satu pertama sebenarnya mereka itu menginginkan lockdown. Karena apa? Karena sebenarnya mereka sudah tahu kalau kemudian tidak ada lockdown dan kemudian terjadi meledaknya jumlah yang terpapar virus, mereka pasti tidak akan mampu menanganinya. Betul, ini itu organisasi profesi. Pekerjaannya adalah mempertahankan standar pelayanan kesehatan, sekaligus mengumpulkan data untuk riset. Nah, kalau data itu tidak tersedia atau sekedar diucapkan tanpa semacam kekuatan sugesti dari pemerintah bahwa kita ada di dalam keadaan darurat, maka ID juga merasa mental breakdown dia. Dia berupaya untuk menghangatkan persaudaraan di antara kolega mereka karena ada yang meninggal, dan itu membuat psikologinya menurun karena dalam upaya untuk memperkuat esprit de corps mereka untuk fight terhadap penyakit, mereka tidak memperoleh keyakinan bahwa pemerintah serius dalam upaya itu. Jadi proposal ide itu sebaiknya didengarkan aja, bukan dihitung-hitung lagi, kan ini soal waktu, soal authority dari mereka yang mengajukan proposal. Ini tentu bukan abal-abal kalau dia minta supaya di lockdown. Bahwa pemerintah lakukan perhitungan ekonomi, itu tugas pemerintah buat bikin perhitungan ekonominya itu, ketersediaan logistik. Kan udah dari sebulan lalu sebetulnya pemerintah, atau udahlah kita nggak usah ngomong sebulan lalu, minggu lalu misalnya pemerintah udah bisa bikin prediksi walaupun terlambat. Untuk misalnya turunkan dana sosial, bantuan langsung tunai segala macam. Kan itu yang ditakutkan, bahwa amuk massa karena kepastian terhadap kehidupan dalam 2 minggu ke depan misalnya tidak bisa dijamin pemerintah, itu satu poin. Poin lain, para petugas medis juga kelelahan terutama secara psikologis, karena merasa tidak ada support yang maksimal dari pemerintah. Nah, 2 problem ini akan bertemu di dalam keadaan ketika penyebaran itu sudah tidak bisa terhalangi lagi. Dan itu bahayanya. Jadi
kondisi kedaruratan harus betul-betul dianggap sebagai final. Tidak ada lagi tukar tambah, ya mungkin nanti berkurang. Nanti ada, saya baca, dia kan meninggal 48 dan kasus yang tersembunyi belum terungkap. Bisa jadi setelah dihitung rasionya ternyata apa namanya, angkanya, persentase kematiannya cuma 0,0 sekian persen. Jadi dia berhitung secara kuantitatif. Padahal keadaan ini adalah keadaan psikologi, keadaan darurat. Dan itu yang mesti pemerintah ketahui. Jadi data itu penting, tetapi kedaruratan psikologi manusia itu selalu akan muncul dalam keadaan darurat. Nah, dalam keadaan semacam itu, kekacauan psikologi, segala hal bisa terjadi itu. Kekerasan, pembangkangan, segala macam. Nah, kemarin saya usulkan supaya ada semacam, sebut aja bapak bangsa itu, atau tokoh yang masih punya legitimasi, yang masih dianggap sebagai bernalar, bisa dipercaya publik untuk mengucapkan kedaruratan ini. Kalau yang mengucapkan itu istana terus-menerus, juru bicara istana bahkan mengatakan, jangan kritik pemerintah. Yang kenapa nggak bisa dikritik? Justru pemerintah harus dikritik karena tidak mampu untuk membaca sebut aja keadaan optimal dari kedaruratan ini. Konsekuensi dari ketiadaan kedaruratan terhadap masyarakat, terhadap keamanan, terhadap daya tahan psikis para medis, itu yang mesti dibicarakan sebetulnya. Bukan datang dengan data yang diupdate tiap hari, dan seolah itu data biasa aja, itu kan, mati sekian, sembuh sekian, kasus sekian. Tapi situasi kedaruratannya itu tidak terbaca oleh rakyat. Akhirnya rakyat nggak anggap, ya ini biasa-biasa aja tuh. Orang masih bergerombol, inisiatif pemerintah untuk menghimbau akhirnya tidak didengar. Jadi soal-soal semacam itu yang harusnya dirapatkan secara darurat di kabinet dengan mengabaikan sementara kalkulasi ekonomi. Ya udah, anggap aja kedaruratan, dan yang paling penting orang mau berpartisipasi di dalam kedaruratan itu. Nah, supaya orang berpartisipasi, tokoh yang mengundang partisipasi itu mesti tokoh yang kredibel. Pemerintah kredibel, nggak kredibel lagi sekarang. Itu poinnya tuh. Jadi pemerintah pertama kali dia akui dulu bahwa dia nggak kredibel, sehingga dia minta maaf, lalu cari solusi dengan mengundang beberapa ya sebut aja tokoh yang punya persediaan moral yang masih cukup, sama-sama tampil di istana, lalu ucapkan itu, publik akan pindah perhatiannya dari yang biasa-biasa aja, sekarang dia merasa darurat. Karena tokoh-tokoh bangsa itu yang masih dipercaya publik mengucapkan dari hati, bukan sekedar dari kalkulator APBN gitu. Oke. Kalau kita melihat situasinya sekarang ini, bukan hanya masalah jumlah yang terus meningkat, tetapi indikator makroekonomi juga terus memburuk ya, Bung Rocky. Tadi saya membaca di Bloomberg bahwa kemungkinan rupiah akan terjun jauh lebih cepat, dan kemudian hari ini juga sudah mendekati angka 17.000 per dolar. Jadi artinya sebenarnya memang banyak sendi-sendi yang harusnya, segi-segi yang harus diperhitungkan oleh pemerintah di luar persoalan-persoalan hanya sekedar masalah ekonomi saja. Iya, tapi itu variabel yang pasti terjadi. Jadi pemerintah bisa assume aja bahwa seminggu kemudian dari sekarang udah 20.000. Dengan patokan itu, pemerintah bisa minta pada publik untuk mengerti keadaan. Tapi sekali lagi, skenario terburuk gitu ya? Iya, skenario terburuk diucapkan. Bahwa kemudian nanti para spekulan, petualang financial market akan beroperasi di BEJ, karena mau cari gain, keuntungan dari margin perubahan kurs sekarang. Itu hal yang udah pasti juga bisa diduga kan. Orang akan ambil keuntungan dari situ. Dan mungkin investor yang dari awal memang mengintip potensi pelemahan ekonomi Indonesia, udah siap-siap untuk membeli saham-saham yang lagi jatuh kan. Jadi jangan disibukkan pemerintah dengan mengulas itu. Pemerintah assume aja bahwa saham jatuh, spekulan akan masuk, dolar akan 20.000, ya patok di situ aja kan. Supaya dari situ bikin semacam contingency plan kan, itu jalan pikiran akal sehatnya sih begitu. Oke. Kalau semua itu kemudian tidak jalan, publik apa yang harus dilakukan dalam situasi semacam ini? Saya mengusulkan agar supaya bersiap terhadap keadaan yang buruk, yaitu keresahan sosial. Nah, keadaan keresahan sosial selalu akan diikuti oleh penanganan secara kekerasan, dan itu berbahaya.
Jadi sebelum tiba ke situ, coba pertimbangkan, dijejer di depan istana, Presiden mengundang tokoh-tokoh dari beberapa daerah, masuk di situ akademisi, pemimpin rohani, segala macam itu, supaya sama-sama mengucapkan itu. Jadi poin saya adalah, beritahu bahwa kedaruratan ini betul-betul menyangkut nasib negeri ini. Ya. Kalau pertumbuhan kasus meningkat, tingkat kematian ikut meningkat, itu berarti ada sumber daya ekonomi yang dalam 1-2 tahun ke depan merosot. Itu yang berpotensi juga memperburuk ekonomi kan. Ya. Pertumbuhan kita juga merosot dalam 2 tahun ke depan hanya akibat dari kekacauan koordinasi hari ini. Ya, di luar ekonomi, kelihatannya kita juga punya potensial ada lost generation di Bung Rocky. Satu, misalnya katakanlah sekarang anak-anak juga terpaksa harus libur, entah sampai berapa bulan. Dan itu kan pasti mau tidak mau, meskipun ada bisa menggunakan teknologi, tapi akan tetap tidak maksimal seperti ketika ada tatap muka antara guru dan murid, mahasiswa dengan dosen. Kemudian persoalan kalau sampai kemudian banyak juga dokter-dokter yang meninggal dunia. Kita tahu kan rasio dokter di Indonesia ini masih sangat jauh dari ideal. Dan kalau nggak salah ini kita baru dari rasio WHO 1:25, kita ini dari 25/1000, kita ini dari 280 juta baru 170-an ribu dokter. Dan dokter itu sendiri juga tidak mudah untuk mencetak dokter itu kan. Jadi ada kekhawatiran ada semacam lost generation. Ya, itu soalnya itu. Jadi sumber daya kita akan ikut bukan lenyap tapi terpotong energinya, terpotong peluangnya untuk menghasilkan ekonomi baru, atau sebut aja seluruh teori tentang bonus demografi berhenti hanya karena kebijakan yang buruk. Tapi lebih dari itu, profesi kesehatan kemudian akan mengalami semacam kelelahan psikologi, semacam frustrasi, dan itu akan berbekas di dalam institusi-institusi kesehatan kita, dalam fakultas, dalam mereka yang ingin belajar tentang ilmu kesehatan. Jadi pemerintah mesti tahu bahwa ID waktu mengucapkan itu tentu bukan karena dia rapat di warung kopi, tapi karena dia lihat dari hari per hari, dari jam per jam, keseriusan dari kasus ini. Nah itu fungsi ID adalah memberi lonceng, wake up call pada pemerintah bahwa kami profesional, kami mengerti perilaku dari virus corona. Kami ingin riset itu, datanya diberitahu. Kami ingin tahu berapa lama kami bisa bertahan dengan janji pemerintah untuk menyediakan alat-alat perlindungan diri. Kan cuma itu sebetulnya kan, supaya bangkit lagi semangat pengabdian. Jadi kita bicara tentang keadaan darurat, tetapi pengertian darurat sendiri pemerintah cuma bisa ucapkan tanpa mengupayakan fasilitas untuk karung di dalam medan darurat itu. Kan itu kan. Jadi ID kan mentalnya tumbuh karena ada tradisi kedokteran Indonesia, adalah tradisi keadilan sosial. Ada sumpah Hippocrates untuk merawat orang sehabis-habisnya dengan kemampuan profesi. Dan nah, nyawa etika ini melekat di dalam setiap tarikan nafas dokter. Dan pada waktu dokter tarik nafas, dia berpikir, apakah nafas saya ini nafas terakhir? Karena nanti mungkin 1 jam lagi, saya terpaksa nggak bisa menolong orang lain, dan orang lain itu juga nafasnya terakhir. Saya juga akan terpapar, karena proteksi yang nggak ada tuh. Jadi seluruh keadaan itu harus digambarkan pada publik, supaya publik mengerti bahwa ini betul-betul perang terhadap kemanusiaan. Perang untuk menyelamatkan kemanusiaan, sehingga orang berhenti untuk datang ke acara-acara yang potensial untuk mengumpulkan orang. Jadi percuma pemerintah menggembar-gemborkan segala macam cara supaya social distancing, physical distancing. Kan itu soalnya kan. Ya. Jadi mesti ada satu skenario yang serius untuk meminta publik membantu para medis ini supaya ada moral support baru. Selain moral support baru, ada keyakinan bahwa kelengkapan peralatan itu tersedia, bukan disembunyikan atau cara untuk diwacanakan dengan public relation yang buruk. Jadi
Kalau udah jangan kritik pemerintah, itu artinya istana lagi frustrasi justru. Ya, Bung Rocky, saya membaca di The Guardian peristiwa di Italia. Yeah. Di Italia saking banyaknya korban, terpaksa dokter melakukan pemilihan mana yang bisa atau disebut filterisasi. Jadi mana yang bisa yang masih mungkin hidup dan mana yang tidak. Dan ini kan sebenarnya sangat menyalahi sumpah dari seorang dokter. Dan itu tentu sangat mungkin terjadi kalau sampai jumlah yang korban tidak bisa ditekan sebanyak mungkin. Ya ini sumpah dokter itu yang disebut sumpah Hippocrates tidak mungkin bekerja di dalam situasi yang calamity, situasi yang besar, katastrofis semacam ini. Sehingga berlakulah prinsip dalam etika disebut utilitarian. Jadi mana yang lebih berguna, ya orang yang lebih muda tentunya kan. Dan itu kan melanggar prinsip hak asasi manusia bahwa semua orang tidak boleh dianggap tidak kurang berguna hanya karena soal ras, hanya karena soal kemampuan untuk beli obat-obatan, hanya karena soal usia. Jadi dokter sendiri masuk dalam dilema itu tuh. Nah, satu-satunya cara bagi dia adalah ya udah karena segini terbatasnya, maka kami memilih potensial yang akan hidup itu. Sesuatu yang akan jadi problem moral nanti bagi mereka yang satu waktu mungkin si dokter yang memutuskan itu mengalami gangguan kejiwaan karena memutuskan untuk menyelamatkan anak muda daripada menyelamatkan bapaknya yang sebetulnya mungkin masih punya problem lebih besar daripada anak muda tadi itu. Itu problem-problem ikutan nanti itu yang akan membebani profesi kedokteran nanti itu. Jadi bayangkan misalnya kalau presiden menganggap ya udahlah tiru aja cara Italia itu, dokter udah cari aja tuh mana yang masih bisa diselamatkan, selamatkan. Yang potensial karena usia dan punya penyakit bawaan ya udah tinggalin aja tuh. Kan itu makin menimbulkan kekacauan di dalam segi moral bangsa ini kan. Jadi sekali lagi ketepatan untuk mengatakan bahwa ini keadaan darurat. Yang harus mengatakan itu adalah orang yang masih punya stok moral, stok etika tuh. Siapa dia? Mungkin bukan lagi presiden, mungkin bukan lagi menteri-menteri, tetapi bagian dari masyarakat ini yang orang masih percaya. Jadi ketokohan itu dalam kedaruratan tidak ditentukan oleh jabatannya di dalam instansi resmi pemerintahan. Oke. Kalau Anda diminta menjadi bagian dari orang yang Anda sebut tadi, Anda bersedia, Bung Rocky? Bukan soal bersedia, soal pemerintah mau nggak mengurangi sedikit arogansi kekuasaannya, supaya ada peluang masyarakat sipil mengucapkan hal semacam ini, dan publik akhirnya menganggap bahwa oke, di balik pemerintah ada sejumlah masyarakat sipil yang juga ingin menghasilkan kesehatan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Saya ikut mendorong masyarakat sipil kemarin untuk bikin petisi, saya udah lakukan soal-soal semacam itu. Ya. Dalam upaya untuk perbaikan kebijakan tuh. Tapi ketokohan itu kan sekali lagi tidak dimaksudkan untuk menampilkan diri kan. Nah, seringkali kita ingin agar supaya ada yang prinsipnya merasa adalah silakan. Kenapa? Ada yang merasa bahwa ada yang khawatir, ada yang dituding mencuri panggung, ada yang khawatir panggungnya dicuri dan sebagainya. Ini kan jadi problem kita dalam situasi sekarang, tapi masih berpikir tentang bagaimana mempertahankan kekuasaan dan bagaimana orang lain tidak muncul. Itu kan jadi problem. Itu kalau dulu saya bilang itu kekuasaan yang dungu, sekarang itu versi bengis. Apa, Bu? Bengis. Kekuasaan. Dalam keadaan ada potensi kehilangan, dia kekuasaan yang bengis itu dia hanya pikir kursinya jangan hilang. Dia hanya ingin menyelamatkan muka, bukan menyelamatkan warga. Kan itu soalnya kan. Jadi poin-poin semacam ini yang saya baca itu bahwa ada ketakutan persaingan politik, ada kalkulasi bahwa nanti situasi memburuk lalu dia kehilangan pamor kan macam-macam kan. Ya. Cuma kemarin misalnya saya baca ada politisi dari PDIP apa yang menganggap bahwa kita punya sistem sendiri, Indonesia sovereign, Indonesia berdaulat, jangan dicampur oleh strategi asing. Nggak ada soal kedaulatan ketika situasi disebut pandemi. Jadi ini orang-orang nggak ngerti bahwa disebut pandemi, maka nasionalisme itu berhenti. Karena ini soal dunia, kan ada urusan apa nasionalisme dengan virus? Virus nggak pernah ikut berjuang, nggak tahu apa itu patriotisme, dia cuma tahu membelah diri untuk memperbanyak supaya dia bertahan. Nah itu hak virus untuk bertahan dalam
teori evolusi, virus berhak untuk bertahan. Jadi kita juga berhak untuk mencari penyelesaian. Penyelesaian apa? Penyelesaian teknis, penyelesaian etis, bukan penyelesaian politis. Nah, soal-soal beginian yang terus terbaca oleh publik, dan publik tahu bahwa ya kalau penguasa bicara itu juga pasti dalam rangka tukar tambah, dalam rangka koneksi politik baru, dalam rangka transaksi. Jadi hal semacam itu yang mesti dihilangkan dulu supaya publik kembali bahwa ada kedaruratan, supaya orang nggak anggap bahwa ini soal yang sebentar lagi selesai setelah musim hujan berlalu misalnya itu. Nah, pemerintah nggak bisa juga mengoptimalkan informasinya dalam bentuk grafis-grafis yang ada dasar akademisnya itu, supaya orang paham logika dari penyebaran virus ini kan. Jadi keterangan pemerintah tidak di backup dengan riset yang kuat. Riset kuat itu adalah riset untuk menyadarkan publik, riset yang dimaksudkan untuk mengargumenkan pada publik. Nah, publik sekarang kehilangan kepercayaan karena argumentasinya pindah-pindah kan. Presiden bilang ini, menteri bilang itu, nanti pejabat yang lain bilang begini. Jadi koordinasi narasi aja nggak ada, nggak mampu itu. Ya. Kan ini semua sekedar menggambarkan bahwa di istana itu semua ruang itu justru jadi ruang isolasi itu. Sehingga menteri ngomong begini nggak terkoneksi dengan presiden, presiden ngomong begini nggak terkoneksi dengan KSP, KSP ngomong begini nggak terkoneksi dengan juru bicara. Justru di istana nggak boleh ada isolasi. Isolasi itu di rumah sakit. Informasi terisolasi di ruang-ruang istana tuh. Ya ada rapat virtual. Tapi apa poinnya? Jadi kebijakan jangan-jangan virtual juga. Kebijakan virtual yang diucapkan oleh orang yang juga virtual. Jadi sekali lagi, ini keadaan real kita memerlukan otak yang real gitu. Dan kemampuan itu yang saya kira harus segera diatasi dengan mengundang orang lain. Terutama posisi moral seseorang di dalam mengucapkan kedaruratan. Baik. Bung gitu, Hersu. Terima kasih, Bung Rocky Gerung. Oke. Salam makasih. Nanti kita update lagi ya. Ya. Ya, salam.